Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman FKUI 2013, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan kita telah sampai di 10 hari terakhir Ramadan, yakni 10 hari terakhir, yakni hari dimana hari-hari pembebasan dari api neraka dan juga hari dimana akan datangnya malam Lailatul Qadar. Jadi 10 hari terakhir ini harus kita manfaatkan dengan baik sekali, supaya apa yang kita lakukan selama Ramadan ini tidak sia-sia dan kita mendapat balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman FKUI 2013, bagaimana kabar kalian semua? Bagaimana kabar keimanan kalian pada hari ini? Pada kesempatan kali ini, mungkin puasanya, tarawihnya atau tadarusnya masih penuh atau bolong-bolong, atau sudah khatam setengah juz, atau mungkin baru mulai buka Al-Qur'annya. Ya, itu dapat kita introspeksi ke dalam diri teman-teman masing-masing. Dan juga sesuai dengan tema tausiah Ramadan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah, yakni yang bertema tentang muhasabah. Jadi sebenarnya apa sih muhasabah itu? Muhasabah itu kalau bahasa kerennya di bahasa Indonesia itu artinya adalah introspeksi diri. Jadi kita mengevaluasi apa sih yang telah kita lakukan dibandingkan dengan kesempatan sebelumnya. Mungkin apakah yang telah kita lakukan ini lebih baik dari kemarin, atau mungkin sama saja, atau bahkan lebih buruk dari yang telah kita lakukan sebelumnya. Karena itu evaluasi ini adalah sebuah aktivitas yang sebenarnya sangat penting bagi kita semua, terutama umat muslim. Oke, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan evaluasilah dan persiapkanlah amalan kalian untuk menyongsong hari akhirat kelak. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, muhasabah atau introspeksi diri ini adalah sebuah kegiatan yang sudah sejak lama tuh sudah ada. Jadi bukan suatu hal yang baru saja kita pelajari mungkin di organisasi atau kepanitiaan tertentu. Namun Allah sendiri sudah memfirmankannya di dalam Al-Qur'an. Jadi ini mengindikasikan tentang pentingnya kita bermuhasabah. Nah, selanjutnya, muhasabah ini mirip dengan apa yang mungkin telah kita lakukan pada saat perkuliahan. Pada saat ini mungkin kita sudah menyelesaikan semester 2 dan kita membanding-bandingkan dengan semester 1. Oh, bagaimana sih hasil pencapaian belajar kita di semester 2 ini? Apakah lebih baik dari semester 1 atau justru lebih anjlok dari semester 1 yang lalu? Itu teman-teman bisa introspeksi sendiri. Nah, hal itu pula yang sama dengan keadaan batin kita di saat Ramadan ini. Bagaimana sebenarnya keadaan batin kita? Apakah lebih baik dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya, atau lebih baik dari hari-hari bulan-bulan biasa selain Ramadan, ataukah sama saja, atau mungkin lebih buruk? Saya yakin teman-teman sudah tahu tentang hadis Rasulullah yang bersabda bahwa kalau seseorang amalan yang dilakukan seseorang pada hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu akan beruntung. Bila sama dengan hari kemarin, maka akan merugi. Dan bila amalan pada hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka orang tersebut akan celaka. Saya yakin teman-teman sudah mengetahui hal itu. Tapi teman-teman, di sini saya sekadar mengingatkan sekali lagi tentang pentingnya introspeksi diri itu. Nah, lalu sebenarnya aspek apa saja sih yang dapat kita muhasabahi atau yang dapat kita evaluasi? Sebenarnya tidak ada batasan mengenai aspek apa saja yang dapat kita muhasabahi. Semua aspek itu bisa kita evaluasi, tidak hanya berkaitan dengan akhirat, juga berkaitan dengan dunia. Namun
di sini saya menyampaikan 3 aspek khusus, yakni tentang ibadah, rezeki, dan juga sosial. Kalau tentang ibadah, saya yakin teman-teman sudah mengetahui bagaimana keadaan ibadah kita, bagaimana zikir kita, bagaimana puasa, sholat, dan juga bacaan Al-Quran kita, seperti itu. Nah, lalu untuk kaitannya dengan rezeki, bagaimana dengan rezeki yang selama ini telah kita peroleh? Apakah rezeki yang kita peroleh selama ini sudah halal, kita memprosesnya dengan baik, dan kita memakan rezeki tersebut dengan baik atau tidak? Nah, lalu yang terakhir ini tentang aspek sosial, aspek yang menurut saya sangat penting tapi seringkali kita sepelekan. Ya, ini bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kita, bagaimana hubungan kita dengan dosen dan juga masyarakat sekitar, keluarga. Karena aspek sosial ini bisa menjadi salah satu batu sandungan kita yang akan menghambat kita ketika akan mencapai surganya Allah kelak di hari kiamat. Karena apabila salah seorang teman atau salah seorang yang kita sakiti itu tidak terima dengan apa yang kita perbuat dan tidak maafkan kita, maka kita pun tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi sekali lagi di sini juga mengingatkan pentingnya untuk menjaga lisan kita, perbuatan kita agar tidak sampai berkata kotor atau menggunjing dan juga hal-hal lain yang dapat menyakiti saudara kita. Ya, teman-teman FKUI 2013 yang saya banggakan, ada satu hadis Rasulullah lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Tirmizi. Hadis ini hasan, yang intinya tentang orang pandai dan juga orang yang lemah. Jadi sebenarnya orang yang pandai itu seperti apa? Rasulullah SAW bersabda, kalau orang yang pandai itu adalah orang yang menghisap atau menghitung amalannya sendiri serta beramal untuk kehidupannya di akhirat kelak. Sedangkan orang yang lemah itu adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya berangan-angan di sini adalah tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, hanya berangan-angan saja, diimpi-impikan saja tanpa suatu perbuatan yang pasti. Nah, karena tanpa adanya suatu perbuatan yang pasti, maka kita tidak memiliki suatu hal yang bisa kita tunjukkan di akhirat kelak, seperti itu. Tidak ada suatu perbuatan yang real yang bisa kita sampaikan. Nah, karena itu marilah di momen Ramadan ini, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan ini, kita perbanyak lagi, kita genjot terus amalan ibadah kita, sehingga amalan yang sudah baik insya Allah di Ramadan kali ini dapat kita bawa seterusnya hingga di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga bulan-bulan yang lain, dibawa ke kehidupan kuliah kita, apalagi setelah kita lulus dan jadi dokter kelak, dan kita sampaikan ke orang-orang sekitar kita. Dan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan selalu mengintrospeksi diri, apa sih yang telah kita lakukan. Semoga kita menjadi lebih baik ke depannya. Ada satu lagi titipan, ini merupakan perkataan dari Umar radhiyallahu an, yang artinya barang siapa orang yang menghisap atau menghitung amalannya di dunia ini, maka di akhirat kelak hisap yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan lebih ringan. Maksudnya di sini adalah orang itu akan selalu berusaha memperbaiki kualitas keimanannya, sehingga dari hari ke hari akan selalu meningkat, sehingga otomatis hisapnya di akhirat kelak akan lebih mudah karena timbangan amal kebaikannya juga lebih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga video tausiah Ramadan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.